Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Film ini dirilis pada tahun 2020. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan diberi umur panjang. Kertas kartun pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film berlanjut di hari 474 setelah serangan alien ke bumi. Karena telah membunuh satu alien, membuat Evelyn bersama ketiga anaknya harus meninggalkan rumah mereka dengan alasan sudah tidak aman lagi di sana. Mereka pun keluar rumah untuk mengecek keadaan sekitarnya. Terlihat gudang yang telah terbakar. Evelyn masuk ke ruang bawah tanah untuk mengambil box dan tabung oksigen untuk bayinya. Ruangan tersebut telah tergenang air, sementara tabung oksigennya berada di dasar sehingga membuat Evelyn sedikit berenang untuk mengambilnya. Sementara Regan kembali ke ruangan monitor untuk mengambil speaker dan mikrofon sebagai senjata yang akan digunakan melawan alien jika keadaan mendesak. Lalu ia mengambil sebuah peta di ruangan itu dan naik ke atas tower tempat penyimpanan jagung. Regan mengecek peta dan melihat kompas kemana arah yang akan mereka tuju. Ia melihat ada seseorang yang membuat perapian di sebuah titik yang ada di dalam peta lalu menandakannya dengan pulpen. Setelahnya, mereka pun segera pergi meninggalkan rumah, melewati ladang jagung dan masuk ke dalam sebuah hutan. Dengan langkah hati-hati agar tidak menimbulkan suara daun yang diinjak dan akan memancing alien mendekat. Menelusuri lembah lalu mengikuti rel menuju depo kereta api yang sudah terbengkalai tidak terurus setahun lamanya. Sepertinya ada seseorang yang tinggal di sana karena ada perapian yang menandakannya. Evelyn bersama Regan menggotong box bayi sementara Markus membawa speaker dan barang yang lainnya. Setelah melewati lorong yang panjang, mereka segera melewati pagar kawat untuk menyeberang melanjutkan perjalanan. Namun sialnya kaki Evelyn menyentuh kawat yang di ujungnya diikat dengan banyak botol sehingga menimbulkan suara. Dengan segera mereka mengeluarkan langkah 1000 untuk menghindari kejaran alien. Seseorang mengamati mereka dengan teropong jarak jauh yang ada di senapannya. Naasnya lagi, sebelah kaki Markus terkena ranjau darat yang terpasang di sana. Ia pun terjatuh dan berteriak kesakitan. Evelyn segera membekap mulut Markus agar tidak mengeluarkan suara yang berisik dan alien mengetahui keberadaan mereka. Ia mencoba menenangkan suasana. Regan pun menggantikan ibunya menggendong adik bayinya dan menaruh di dalam box. Karena rasa sakit yang amat perih, Markus tidak bisa membendung teriakannya. Tiba-tiba saja terdengar suara alien dari belakang mereka. Regan segera melepas alat bantu dengarnya dan disambungkan dengan speaker, sehingga membuat suara dengung. Lalu mereka berlari masuk ke dalam sebuah bangunan untuk menghindari kejaran alien. Seseorang berpenutup wajah yang sedari tadi mengamati mereka membantu Evelyn dan anak-anaknya menjauh dari alien yang datang. Mereka pun terus berlari dari kejaran alien sampai ke dalam gudang penyimpanan besi, lalu masuk ke sebuah cerobong besar yang di bawahnya terdapat ruangan lainnya. Pria berpenutup wajah itu pun memasukkan mereka ke dalam ruangan lain yang kedap akan suara sehingga alien tidak akan mendeteksi keberadaan mereka. Si pria itu pun menyuruh Evelyn dan anak-anaknya meninggalkan tempat tersebut setelahnya karena di sana tidak cukup makanan dan juga air. Water, there's not enough anything. Please, I can't help you. Sepertinya Evelyn mengenali pria tersebut dan memintanya membuka penutup wajahnya. Ternyata ia adalah tetangganya sendiri yang bernama Emmett. Evelyn pun membuka box menunjukkan bayinya kepada Emmett. Ia meminta pertolongannya agar bisa tetap tinggal di dalam sana. Karena sampai saat ini tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Setelahnya, Evelyn mengobati luka pada kaki Markus yang terkena ranjau, menyiramnya dengan minuman keras untuk membersihkan lukanya agar tidak terinfeksi. Kemudian Markus beristirahat dan keadaan sedikit tenang. Regan memasangkan headset di kepala Markus agar ia bisa mendengar jika ada gelombang suara yang masuk. Emmett menanyakan bagaimana speaker itu bisa berfungsi mengganggu alien. Dengan takut, Evelyn menjawab pertanyaannya dengan suara. Emmett bilang tenang saja, beton penahannya setebal 3 kaki, alien tidak akan mendengar percakapan mereka dari jauh. Evelyn tidak mengetahui bagaimana alat itu bisa berfungsi membuat alien terganggu akannya. Alat itu bekerja begitu saja. Emmett juga tidak mengira bahwa makhluk tersebut bisa dikalahkan dan dibunuh karena sebelumnya tidak ada yang pernah melakukannya. Evelyn menanyakan kabar istri Emmett yang bernama Nora. Emmett menceritakannya bahwa 11 minggu lalu ia jatuh sakit dan mereka bertahan di rumah semampunya. How long has it gotten in the house?
Namun rasa sakitnya semakin menjadi-jadi sehingga ia berteriak dan mengundang alien datang yang langsung membantai Nora. Setelah kejadian itu, Emmett pergi meninggalkan rumah dan bersembunyi di tempat tersebut. Evelyn bertanya kepada Emmett di setiap malam apakah ia sering melihat perapian yang dibuat oleh Lee di atas tower penyimpanan jagung. Did you know it was him? Emmett melihatnya namun tidak pernah berpikir untuk mendatangi mereka karena menurutnya warga yang tersisa sampai saat ini bukanlah orang yang layak untuk diselamatkan. You don't know, do you? Tiba-tiba saja suara musik terdengar di headset yang dikenakan oleh Marcus. Musik itu berjudul Beyond the Sea yang selalu terdengar berulang-ulang di 4 bulan terakhir. Beyond the sea. Have you heard this? Regan mengira ayahnya telah berhasil menghubungi pihak lain dengan mengirimi sinyal SOS melalui gelombang radio dan mendapatkan balasan. Emmett berkata itu tidak mungkin karena rumah mereka berada di lembah sehingga sinyal tidak akan sampai ke perangkat pihak lain. Emmett meminta Evelyn bersama anak-anaknya untuk pergi dari tempat itu keesokan harinya. Tengah malamnya, Regan membangunkan Marcus yang sedang asiknya tidur. Ia mengatakan Beyond the Sea adalah sinyal bukanlah musik yang dikirimkan dari sebuah pulau. Regan akan mengikuti rel kereta api untuk sampai ke dermaga dan mencari perahu untuk sampai ke pulau itu. Ia yakin akan menemukan sumber lagu itu berasal. Jika ia menemukan sumber musik berasal, akan menggunakan alat bantu dengarnya menggunakan sinyal yang dikirimkan ke speaker. Namun Marcus melarangnya. Ia pesimis itu akan berhasil. Ia akan melaporkan kepada ibunya agar Regan mengurungkan niatnya itu. Keesokan paginya Marcus terbangun dari tidurnya. Ia mendapati pesan di secari kertas dari Regan yaitu tetap terus mendengarkan. Dengan tekad yang bulat demi menyelamatkan keluarganya, ia pun pergi dari tempat yang ia dan keluarganya saat ini tinggal. Menelusuri sepanjang rel kereta api untuk sampai di dermaga, lalu ia melewati stasiun yang tidak jauh dari situ mendapati kereta yang dulunya diserang oleh alien. Lee. Sementara Evelyn memohon bantuan kepada Emmett untuk membawa Regan kembali berkumpul bersama mereka. Regan pergi untuk mencari bantuan. The kind of person worth saving. Kemudian Regan masuk ke dalam gerbong kereta dengan perlahan-lahan dan tetap waspada. Ada beberapa mayat yang telah membusuk ditemukan di dalam sana. Regan menemukan sebuah kotak obat di dalam toilet, ia pun mengambilnya. Tiba-tiba saja sesosok mayat terjatuh yang membuatnya kaget. Tanpa Regan sadari ternyata ada sesosok alien di dalam gerbong mengarah kepadanya. Ia langsung mendekatkan alat bantu dengarnya ke speaker agar alien itu menjauh. Bukanlah malah menjauh, alien makin mendekat mau memangsa Regan. Untung saja Emmett segera datang dan meletuskan pelurunya ke kepala alien sehingga alien itu pun modar. Sementara Evelyn sedang menggendong dan mengajak bayinya berkomunikasi. Persediaan oksigen juga semakin menipis, sebentar lagi akan habis. Mereka berdua segera meninggalkan gerbong dan masuk ke dalam ruang kendali yang ada di dalam stasiun sebelum alien yang lain datang. Emmett mengatakan kepada Regan akan membawanya pulang jika para alien telah pergi dari sana. Namun Regan menolaknya, ia tetap kekeh dengan pendiriannya. Listen to me. Stay here. Keesokan paginya, Regan terbangun dari tidurnya tidak mendapati speaker dan alat bantu dengar miliknya. Lalu ia pergi keluar ruang kendali stasiun menangisi keputusasaannya. Sedangkan Evelyn mau pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengambil tabung oksigen di minimarket yang ada di kota. Marcus keberatan jika ibunya meninggalkan ia dan adik bayinya. Evelyn bilang ia hanya pergi sebentar saja karena kalau tidak pergi saat ini juga, sebentar lagi mereka akan kehabisan obat dan oksigen. Dengan pandangannya yang kosong, Evelyn melewati hutan untuk sampai ke kota, serta membawa perbekalan tas dan pistol di tangannya. Ia juga melewati patok tempat di mana Beau dimangsa oleh alien, lalu meletakkan cincinnya di atas patok tersebut. Sementara Marcus menggendong adiknya lalu memasukkannya ke dalam kotak dan menutupnya. Tidak lama kemudian datang Emmett yang mengatakan telah menemukan kapal sesuai apa yang dikatakan oleh Regan kemarin. Kemudian mereka berdua segera meninggalkan stasiun menuju dermaga. Mereka melewati sebuah jembatan yang banyak mobil ditinggalkan oleh pemiliknya di waktu awal-awal alien menyerang bumi. Dari atas jembatan mereka melihat sebuah dermaga dengan terparkir beberapa perahu di sana. Malam hari pun tiba, Regan bersama Emmett sampai di dermaga secara diam-diam mendekati perahu untuk pergi ke pulau yang ada di seberang. Emmett mau membuka tali pengikat perahu namun diurungkan niatnya sejenak karena seorang anak kecil melintas di belakangnya.
Lantas Emmett bersama Regan mengecek satu persatu perahu dengan tetap waspada dan selalu siaga. Mereka pun menemukan anak itu sedang duduk di atas dermaga, lalu Emmett mendekatinya. Tiba-tiba saja anak itu mengalungkan tambang di leher Emmett. Kemudian keluar sekelompok orang dari persembunyiannya dan langsung mengepung mereka berdua. Regan pun ditahan oleh mereka dan dilucuti. Sementara Markus keluar dari dalam ruang bawah tanah naik ke lantai 2 gedung di mana ia bersama keluarganya tinggal saat ini. Ia pun mengecek seluruh ruangan yang ada di lantai tersebut dan menemukan mayat di dalamnya, sehingga ia kaget lalu terjatuh dan menimbulkan suara. Dengan segera Markus kembali ke dalam ruang bawah tanah dan menutup pintunya karena terdengar suara alien mendekat. Sedangkan Evelyn telah sampai di minimarket yang ada di kota. Ia langsung mengantongi beberapa obat dan memasukkannya ke dalam tas. Setelahnya, ia mengambil 2 tabung oksigen untuk keperluan anaknya di ruang persembunyian, lalu pergi meninggalkan minimarket tersebut. Evelyn telah sampai di atas jembatan segera menuju tempat persembunyian di mana kedua anaknya kini berada. Markus langsung memasukkan box dan speaker ke dalam ruangan kedap suara karena alien mengejarnya sampai ke dalam ruang bawah tanah. Namun sialnya kain pengganjal terlepas sehingga ia terkunci di dalam. Sementara Evelyn sudah sampai di tempat persembunyian, ia merasakan getaran yang amat kuat dan instingnya mengatakan anaknya dalam keadaan bahaya. Kembali kepada Regan dan Emmett, seorang dari mereka membawa Regan menjauh. Emmett menyuruh Regan agar berenang dengan aba-aba. Emmett segera mengikatkan tambang ke leher orang tersebut. Alien pun datang langsung membantai siapa saja yang ada di sana. Dengan segera Emmett menyelam ke dalam air, namun lehernya tercekik tambang. Karena oksigen yang menipis di dalam ruangan, Markus pun menjadi sesak napas. Dengan berat hati ia berbagi oksigen dari tabung dengan adiknya yang masih bayi. Dengan segera Evelyn menuju ruang bawah tanah, namun pintunya telah diporak-porandakan oleh alien. Ia pun menaruh sebuah tabung oksigen di genangan air dan meletuskan pistolnya ke udara. Alien pun mendekati sumber suara tembakan tersebut dan mendekati genangan air. Dengan segera Evelyn menembak tabung oksigen, alien pun terbakar. Namun alien tersebut tidak kalah dengan api. Untung saja air segera keluar dari alat pemadam api yang ada di dalam gedung. Sehingga alien tidak mengetahui Evelyn berada. Markus semakin sesak napas dan adiknya terus menangis. Nahasnya juga oksigen di dalam tabung sudah sekarat. Dengan rela Markus mengalah. Dengan mengendap-endap, Evelyn masuk ke ruang bawah tanah dari pintu yang lainnya dan segera membuka ruang kedap udara tersebut. Di sana ia mendapati Markus yang hampir pingsan dan Evelyn segera menyadarkannya. Sementara alien masih berpatroli di ruang kedap udara, Evelyn segera menutup pintunya. Scene berpindah kembali kepada Emmett dan Regan. Emmett berada di dalam air sementara alien telah membantai semua orang yang ada di atas dermaga. Alien menceburkan diri mau mendekati Emmett. Ternyata alien tersebut tidak bisa berenang lalu tenggelam. Kemudian datang Regan dengan perahu lainnya segera menarik Emmett dari dalam air. Ternyata Emmett menyelamatkan alat bantu dengar milik Regan menaruh di dalam mulutnya. Mereka pun segera berlayar menuju sebuah pulau yang ada di seberang dan akhirnya dapat mendarat dengan selamat di pulau tersebut. Dengan mengendap, mereka berdua mendekati rumah yang ada di sana. Lalu terlihat warga di sana sedang berkumpul di halaman yang luas sambil menghidupkan api unggun. Warga pun menyambut mereka dengan sukacita. Seorang dari warga yang merupakan Pak RT di sana mengajak Emmett mengobrol. You heard the song? Regan berhasil meyakinkan Emmett mengenai lagu Beyond the Sea yang ternyata adalah sebuah sinyal SOS yang selama ini mereka dengar dari radio di rumah. Kebanyakan warga tidak percaya akan hal itu dan berhenti berharap. Warga di sana yang tinggal saat ini mengalami hal dan cara yang sama untuk sampai di pulau itu dengan mereka berdua. Hari itu mereka mendengar suara sirine peringatan bahaya di kota. So as soon as people saw the fish won't get out safe, that's when they started screaming. Garda Nasional berkata agar mulai memuat orang ke dalam kapal apapun yang mereka temukan. Ketika mereka melihat orang pertama berhasil selamat, semua orang mulai saling dorong dan berteriak untuk masuk ke dalam kapal. Padahal Garda Nasional menyiapkan 12 kapal, namun hanya 2 kapal saja yang berhasil selamat sampai ke pulau tersebut. Lalu Emmett menunjukkan alat bantu dengar milik Regan kepada Pak RT. Keesokan paginya, Emmett mendekati Regan dan bilang bahwa Pak RT setuju dengan rencana Regan mengirimi suara dengung ke berbagai penjuru dari ruangan di mana lagu Beyond the Sea diputar.
Emmett mendekati pantai dan melihat gambar anaknya yang telah tewas dibantai oleh alien. Ia juga melihat perahu yang berada di dermaga semalam terdampar di pulau itu. Ternyata alien yang tenggelam ikut bersama perahu tersebut. Emmett segera berlari memberitahu warga untuk masuk ke dalam rumah. Namun sudah terlambat karena alien sudah tiba di tengah-tengah halaman dan membantai setiap orang yang ditemuinya. Pak RT segera memasukkan anaknya ke dalam sebuah lemari lalu masuk ke dalam mobil dan membunyikan klakson agar alien mengikutinya. Emmett dan Regan segera menyusul masuk ke dalam mobil. Mereka segera tancap gas menuju tempat lagu Beyond the Sea diputar. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dimaksud, namun Pak RT ragu alien mengikuti mereka sampai ke tempat itu karena terlempar di tengah jalan. Tiba-tiba saja kakinya ditarik alien dan Pak RT pun tewas dimangsa. Kembali kepada Evelyn bersama Markus dan anak bungsunya, mereka masih berada di ruang kedap suara dan persediaan oksigen di dalam tabung juga mau habis. Evelyn mencoba keluar dari ruangan tersebut mengambil obat-obatan yang berada di dalam tas, terlihat alien di belakangnya. Kemudian Emmett bersama Regan masuk ke dalam ruangan, alien pun ikut masuk dengan mendobrak pintu lalu mereka berdua segera bersembunyi. Tempat tersebut merupakan stasiun radio sebelumnya, sementara alien terus berpatroli mencari keberadaan Regan dan Emmett. Regan bermaksud masuk ke dalam ruang siaran, namun alien berdiri di depan kaca ruangan tersebut. Emmett membantu Regan untuk masuk ke dalam ruangan itu melalui jendela kaca. Dengan hati-hati masuk ke dalam agar tidak menimbulkan suara karena alien dapat mendeteksi sekecil apapun suara itu. Ada satu pintu lagi yang harus Regan lewati untuk sampai di ruang siaran. Ia mencari cara agar pintu terbuka tetapi tidak menimbulkan suara. Sialnya, suara pintu tidak dapat dihindarkan. Emmett segera melompat dan menutup pintunya. Kakinya sampai tercakar oleh alien. Regan menghidupkan tombol siaran lalu musik pun terdengar di speaker. Dengan perlahan-lahan ia mundur lalu mendekatkan alat dengarnya ke mikrofon. Suara dengung pun terdengar di speaker yang terhubung dengan pemancar sinyal. Sehingga membuat alien tersebut kelojotan bagaikan cacing kepanasan. Regan mencoba lebih dekat lagi dengan alien tersebut lalu mengambil sebuah tongkat yang ada di sana dan memukulkannya di kepala alien sehingga alien itu pun modar. Sementara alien mengetahui Evelyn bersama kedua anaknya di dalam ruang kedap suara. Alien mencoba meraih mereka dengan tangannya yang panjang. Markus mendengar suara dengung di headsetnya, menyadari itu adalah perbuatan Regan. Dengan gagal berani, Markus mendekati alien lalu mengambil sepucuk pistol dan meletuskan pelurunya di kepala alien sehingga alien itu pun mati. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di review film selanjutnya.